Halo, ketemu lagi di video penting nggak penting. Kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana saya menjalani masa isoman saya. Dan sebenarnya ya, sejujurnya sejak awal saya tidak pernah mendapatkan hasil apapun dari tes apapun yang menyatakan bahwa saya adalah positif COVID. Tapi di sini awalnya adalah pada saat suami waktunya kontrol atau melaksanakan terapi ya di rumah sakit, dia harus menjalani tes antigen dulu. Dan pada saat itulah ketahuan bahwa dia positif gitu. Pada saat itu memang shock, tapi saya pun tetap harus berpikir jernih gitu. Dan saya mencoba mengingat-ingat lagi, selama seminggu terakhir suami saya tidak pernah keluar rumah, tidak pernah ketemu orang, bahkan tidak terima tamu, kecuali untuk keperluan ke rumah sakit. Itu pun di rumah sakit kita selalu jaga prokes, termasuk bahkan kursi pun kami bawa sendiri. Kami tidak duduk di kursi bekas orang lain. Kami bawa sendiri, suami bawa sendiri, saya bawa sendiri. Sedemikian ketatnya prokes yang saya jaga gitu. Tapi di sini saya juga langsung ingat gitu bahwa suami memang di rumah, tapi yang sering keluar rumah karena banyak kepentingan dan kebutuhan itu adalah saya. Terus yang kedua, 1 hari sebelum suami dinyatakan positif, saya ada sakit seperti flu, tapi itu gejalanya berat, demam, tidak sampai menggigil. Kemudian badan saya sakit semua dan nyeri atau ngilunya di badan itu betul-betul sakit sampai saya tidak bisa bangun. Bahkan untuk sholat pun saya terpaksa harus sambil tidur ya. Bahkan untuk mengangkat tangan untuk Allahu Akbar gini aja saya udah kesakitan sekali gitu. Jadi di sini pada saat suami mendapatkan hasil positif, kami langsung sadar diri, tahu diri. Oke, kita langsung laporan RT, laporan puskesmas, laporan bahwa kami harus menjalani masa isoman. Dan memang itulah yang disarankan oleh pihak-pihak tersebut. Kami patuh. Tapi kemudian yang menjadi permasalahan adalah suami tidak berhak mendapatkan vitamin apapun dalam posisi kami sudah dalam masa isoman. Saya pun tidak boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan vitamin, obat, dan lain sebagainya, karena saya pun juga harus menjalani masa isoman. Kemudian saya gini, tapi kan saya tidak ada hasil positif ya gitu, agak ngeyel. Tetap nggak boleh, akhirnya saya disuruh PCR oleh pihak puskesmas. Oke, saya jalanin, ternyata hasilnya tidak bisa diprediksi kapan itu keluarnya, kapan kepastiannya, bahkan saya tidak boleh bertanya. Saya sih tidak ambil pusing ya, karena memang saya tidak ada kepentingan apapun, toh bagaimanapun saya tetap harus isoman. Saya termasuk kontak erat, apapun hasil, kalau misalkan pun saya ada hasil, mau positif mau negatif, saya tetap adalah kontak erat dengan pasien yang positif. Jadi saya tidak bisa seleluasa itu untuk bergerak atau keluar rumah. Saya harus tahu diri lah gitu. Terus makanya saya ya udahlah, apapun hasilnya saya juga nggak terlalu ngotot. Sempat sih ada seorang kawan gitu bertanya, kenapa pada saat suami dapat hasil positif saya tidak langsung tes apapun lah, minimal antigen lah. Ya itu secara logika ya kemungkinannya saya juga positif gitu, dan kemungkinannya yang menulari
COVID itu adalah saya yang sering keluar rumah. Kemudian 1 hari sebelumnya saya yang sakit. Suami sejak awal tidak bergejala apapun gitu. Cuma yang menjadikan saya bingung adalah gini, suami memang positif tapi dia tidak bergejala. Dari pihak puskesmas menyatakan bahwa suami tidak perlu vitamin ataupun obat apapun. Hanya di sini yang perlu jadi catatan adalah saya mengatakan suami ada penyakit kronis bawaan dan stok obat menipis. Bisa nggak saya minta tolong? Bahkan kalaupun itu berbayar, saya bersedia. Tapi itu pun juga tidak bersedia gitu. Maksudnya di sananya tidak bersedia untuk membantu gitu. Lah, terus sedangkan saya, memang saya bergejala. Cuman saya tidak tercatat sebagai pasien positif. Jadi saya tidak berhak atas apapun seperti vitamin bahkan obat. Lah terus gimana? Ada solusi nggak? Nggak ada. Ya, tapi alhamdulillah sih Allah kasih jalan ya. Pada saat saya bercerita ke teman, ke saudara, banyak sih yang membantu gitu. Cuman ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak langsung ini aja sih, tes gitu, nggak apa-apa lah keluar duit sendiri. Bukan masalah keluar duit sendirinya, tapi dalam kondisi saya itu sudah dalam masa isoman dan saya nggak boleh keluar. Itu dia masalahnya. Ya, kita kan hidup bermasyarakat ya. Apapun yang saya lakukan pada saat itu beresiko gitu. Beresiko dalam hal semuanya. Bisa jadi bahan omongan, bisa jadi itu kalau misalnya saya memang benar positif, meskipun itu belum ada hasilnya ya, itu kan bisa membahayakan orang lain ya. Tuh. Dan saya harus menjaga itu, dan saya tidak suka menjadi orang yang salah. Secara logika ya seperti itu, kemungkinan saya yang positif sebenarnya, tapi kan tidak ada hasilnya. Kemudian sikonnya saya sering keluar rumah, bukan suami saya, jadi memang kemungkinan besar saya adalah yang positif dan menulari suami gitu. Jadi buat apa juga saya menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan biaya untuk tes yang kemungkinan besarnya adalah saya positif. Ya sudahlah, saya jalanin aja gitu, sampai akhirnya saya mendapatkan inisiatif gitu ya, inisiatif untuk menanyakan bagaimana prosedur yang akan kami jalani selama masa isoman. Karena sampai hari kelima sampai hari kedua suami saya juga tidak ada gejala. Saya bertanya sama pihak puskesmas dan dinyatakan secara telepon ya, sayangnya itu tidak saya rekam. Katanya sih kalau yang tidak bergejala dalam waktu 5 hari itu akan mendapatkan semacam surat sehat dari puskesmas dan itu sudah selesai. Tapi kalau misalkan ada gejala itu ditambah 5 hari, jadi total 10 hari. Kalau misalkan 5 hari plus 3, jadi total 13 hari gitu. Tapi kalau misalkan yang sudah bergejala sejak awal, langsung isoman selama 10 hari plus 3, jadi totalnya 13 hari. Oke, saya dengan sabar menunggu sampai 10 hari lewat. 10 hari lewat, hari ke-11 saya menghubungi pihak puskesmas lagi, dan di sana dinyatakan mereka belum bisa memastikan, dan saya disuruh menghubungi pihak dokter atau saya menunggu konfirmasi dari pihak puskesmas karena mereka harus konsultasi dengan pihak dokter puskesmas sendiri. Ya sudahlah, saya memilih menunggu. Buat apa juga sih saya menambah-nambahin pikiran saya untuk sebuah surat gitu. Saya menunggu sampai hari ke-13 juga tidak ada kejelasan. Sedangkan ini sudah di hari Sabtu, kemudian rencana hari Senin besok itu kami mau ke rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan suami, dan itu membutuhkan banget hasil PCR. Dan untuk bisa keluar rumah, kami membutuhkan surat dari pihak puskesmas. Seperti itu. Cuman karena sampai hari ke-13, sampai hari ini ya, itu belum mendapatkan kejelasan apapun. Hanya saya berinisiatif karena saya merasa sudah fit dan ini sudah lewat dari
10 hari, dan sebenarnya sih kalau saya sih sudah 14 hari ya, karena 1 hari sebelum suami isoman saya sudah mengisolasi diri padahal saya sakit. Secara otomatis saya isolasi diri karena saya nggak bisa bangun sama sekali dari tempat tidur. Nah, jadi sebenarnya saya hari ini sudah hari ke-14. Menunggu dari pihak puskesmas tidak ada kejelasan, ya akhirnya saya inisiatif untuk keluar. Saya pikir sudah aman kan, masa isoman harusnya sudah berakhir, masa penularannya juga seharusnya, kalau saya lihat di banyak informasi tentang COVID gitu, masa penularannya juga harusnya sudah selesai gitu, sudah tidak beresiko untuk menularkan ke orang lain. Maka akhirnya di hari ini saya melakukan tes antigen di klinik dengan biaya sendiri, dan hasilnya seperti ini. Nanti aku akan kasih. Tada, tada, negatif ya. Alhamdulillah banget akhirnya negatif, dan itu langsung saya post, saya publish supaya semua orang tahu bahwa saya negatif. Ini pertama kalinya saya melakukan tes dan saya mendapatkan hasilnya. Bukan untuk sombong, bukan untuk jumawa, enggak. Karena di sini akhirnya saya melakukan tes sendiri secara mandiri, harus keluar duit pribadi. Karena di sini saya sudah ada kepentingan. Saya harus segera gerak cepat untuk mengurusi administrasi dari pengobatan suami. Kalau tidak saya, siapa lagi? Itu yang membuat saya nekat untuk keluar, dan untungnya alhamdulillah hasilnya negatif. Seperti itu akhirnya membuat saya tenang ya. Nah, itu buat teman-teman yang mungkin kemarin kenapa sih pada bertanya-tanya ya, kenapa sih kok aku dari awal tidak melakukan antigen aja dulu minimal, jadi tahu gitu ya. Karena kemarin aku belum ada kepentingan, dan yang kedua aku tahu resikonya bahwa kemungkinan besar aku adalah yang positif di awal. Jadi ya ngapain juga sih aku buang-buang banyak tenaga, banyak waktu, biaya segala macam kalau ujung-ujungnya kemungkinan besar adalah aku positif gitu. Nah, tapi karena sekarang ada kepentingan, masa isomanku juga sudah selesai 14 hari, dan dari pihak yang berwenang juga tidak ada kejelasan, ini yang aku lakukan. Jadi di sini saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tidak. Saya sangat sadar diri, saya sangat tahu diri bagaimana kondisi sekarang, bagaimana para nakes berjibaku dengan kondisi sekarang, banyaknya pasien, semakin meningkatnya angka COVID. Itu saya ngerti, mereka sangat-sangat sibuk, mereka sangat-sangat lelah. Ini hanya karena saya adalah pasien yang saya termasuk orang yang beresiko dengan mendampingi pasien yang jelas-jelas sudah positif. Saya tidak ingin terlalu membebani mereka, tapi saya juga harus punya keputusan yang cepat dalam menjalani apa yang sekarang terjadi gitu, tergantung sikon. Jadi gitu aja, dan alhamdulillah banget sekarang sudah sehat, suami sehat, masa isoman harusnya berakhir, cuman karena kembali ya, masyarakat membutuhkan bukti bahwa untuk ketenangan mereka supaya mereka tenang kalau kami keluar tidak jadi bahan omongan, maka kami juga perlu bukti. Kemudian untuk kembali ke rumah sakit melanjutkan terapi suami juga rumah sakit butuh bukti. Maka itulah kenapa akhirnya saya memutuskan untuk tes sekarang, dan suami insya Allah hari Senin. Ya, doakan aja semoga hasil tes suami baik, negatif, dan kemudian pengobatan untuk suami juga selanjutnya tidak ada lagi kendala yang semacam ini lagi. Sehat semuanya, lancar semuanya ke depan, dan kita berjuang bersama dalam masa pandemi ini. Saya doakan seluruh teman-teman sehat walafiat dan kita berjuang bersama. Gitu aja video kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.